Bilakah diri ini kan kembali kepada fitrah sebenar. Pagiku ingat, petangku apa, begitulah silih berganti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa habibi rabbil alamin, Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, semoga selalu dalam lindungan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selalu dalam hidayahnya sehingga tatapan kita kepada dunia ini tidak seperti bagaimana orang yang menatapnya dengan keabadian, melainkan sebagaimana yang disabdakan oleh Imam Ali alaihissalam, bahwa dunia ini mazra'atul akhirah. Dia adalah lahan untuk bercocok tanam untuk akhirat kita. Nah, ketika kita memberi lahan, kita memberi ladang, nah tujuannya untuk ladang tapi tidak ditanami, itu yang dimaksud dengan menatap dunia dengan penuh keabadian. Jadi menatap ladang sebagai ladangnya. Tapi kalau kita membeli ladang sebagai pertanian, maka sebenarnya tujuan kita adalah bertaninya tersebut, buah atau hasil yang akan kita dapatkan dari bertani tersebut. Oleh karena itu, kalau dunia ini dilihat sebagai mazra'atul akhirah, nah, orang tidak akan melihat mazra'ah, yakni ladang, sebagai sesuatu yang mandiri, tapi hasilnya yang akan ditengok, yakni bercocok tanam dan begitu juga hasil yang akan diraih. Oleh karena itu, kita harus melihat dunia ini bukan sebagai satu hal yang mandiri, tapi sebagai ladang yang mana kesempatan kita untuk bercocok tanam dan pandangan kita kepada hasilnya nanti di akhirat, yang insyaallah akan berupa kebahagiaan di akhirat yang kekal abadi. Amin ya rabbal alamin. Nah, oleh karena itu semoga kami dan para pemirsa di mana saja berada selalu mendapatkan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menatap dunia ini sebagaimana ladang, yakni bukan suatu yang mandiri tapi sebagai perantara untuk bercocok tanam, yakni dalam artian beramal saleh, dan insyaallah akan memetik hasilnya di akhirat kelak. Dan sudah tentu amal soleh di sini karena dia menyangkut berbagai hal, termasuk berfikir, memilih keimanan, memilih agama, mungkin memilih mazhab misalnya, memilih aliran, memilih kecenderungan, pandangan, semuanya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup bahwa kebaikan, menanam kebaikan, berbuat baik itu hanya seperti sholat atau puasa atau Islam, memilih agama Islam misalnya. Tidak cukup hanya itu, tapi nanti akan ditanya oleh Allah, kenapa kita sholat misalnya, alasannya apa, cara-cara sholatnya juga akan ditanya oleh Allah, mengapa sholat sedemikian rupa, mengapa puasa sedemikian rupa, kemudian juga mengapa Islam yang dipilih, kenapa Islam yang dipilih, kenapa bukan yang lain. Kemudian kalaulah misalnya memilih mazhab, akan ditanya juga mengapa mazhab ini tidak mazhab yang lain. Kalau yang tidak memilih mazhab juga ditanya kenapa tidak memilih mazhab, dalilnya apa, dan seterusnya. Jadi kalau saya berdoa semoga selalu Allah meningkatkan takwa kita, iman kita, itu mencakup semuanya itu. Oleh karena itu peningkatan ilmu sangat perlu. Peningkatan ilmu sangat perlu. Jadi tidak cukup hanya kulitnya saja sebagai muslim, sholat, puasa, dan seterusnya. Tapi detail-detail daripada amalan-amalan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri berfirman,
Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi satu atom saja akan ditanya oleh Allah, atau akan kita lihat nanti di akhirat hasilnya, apakah satu atom kebaikan, apakah satu atom keburukan. Terlebih lagi agama, terlebih lagi mazhab, terlebih lagi tidak bermazhab, umpamanya, semua ini hal yang besar, dan seterusnya. Sudah tentu kewajiban kita adalah apa? Berusaha. Sementara hasil dari usaha itu, karena memang bergradasi ilmu itu dari sangat rendah kepada yang sangat tinggi, termasuk akidah, termasuk keimanan kepada Allah, itu sangat memiliki gradasi atau tingkatan yang boleh dikata tidak terbatas. Nah, oleh karena itu masing-masing daripada tingkatan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu meningkatkan takwa kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Mengenai topik yang kita kaji, yaitu akhlak, dan dalam hal ini kita telah memasuki mukaddimah-mukaddimahnya. Pada pertemuan terakhir kami juga merinci mengenai emosional ini, apakah emosi itu baik atau tidak baik, kalau baik lalu di mana tidak baiknya, dan ini sudah diterangkan pada masa lalu, yang keringkasannya adalah bahwa sifat emosi ini merupakan sifat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat, kasih sayang. Dia bukan merupakan keburukan, dan tujuan utamanya adalah defensif, kemudian manakala perlu ofensif, yakni membela diri, tujuan utamanya, dan manakala perlu menyerang sesuai dengan tuntutan agama. Jadi tidak menyerang sesuai dengan tuntutan saya. Kadang-kadang orang berdalil bahwa karena dia nempeleng saya maka saya tusuk, karena dia nempeleng saya maka saya pukul, misalnya toh. Nah, jadi atau dia mengumpat saya maka saya pukul. Nah, itu dalilnya mungkin di awal benar, karena dia salah maka dihukum, tapi hukumnya sudah mulai keluar daripada syariat. Sebab kalau orang dosanya hanya menempeleng sekali, maka balasannya juga sekali. Itu pun kalau mau dibalas. Jadi tidak benar orang menempeleng sekali lalu kita balas dia dengan misalnya 2 kali, 3 kali, atau malah sampai giginya rontok misalnya, atau nauzubillah ditusuk umpamanya. Nah, ini keluar dari Islam. Nah, oleh karena itu emosional ini, sebagaimana juga sifat-sifat yang lain, diatur oleh Allah bagaimana cara menggunakannya. Nah, jadi kesimpulannya adalah bukan hal yang buruk, kemudian merupakan fitrah dari Allah Subhanahu wa taala, dan penggunaannya kepada jalan-jalan yang telah dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama Islam ini. Nah, untuk tambahan penjelasan mengenai emosional ini, setelah kita tahu bahwa dia bukan merupakan keburukan, bahkan merupakan fitrah dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan hal itu tidak bisa dihilangkan dalam diri. Tujuannya membela diri, menjaga kesinambungan manusia, menjaga keluarga, menjaga diri, keamanan masing-masing makhluk. Kemudian juga kegunaan kedua, ofensif manakala diperlukan, dan itu pun sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Satu aspek lagi yang perlu kita tengok, yang perlu kita lihat dimensi daripada hikmah, atau salah satu dimensi hikmah dari ghadab ini, quwwah ghadabiyah, yakni daya emosi. Yaitu di mana daya emosi ini salah satu yang dibahas di dalam akhlak, yakni karena kemampuannya dalam mengontrol syahwiyah dan wahmiyah. Sebagaimana sudah diterangkan terdahulu bahwa kita memiliki daya yang lain yang disebut daya hayawaniyah, daya kelezatan. Apakah kelezatan makanan,
atau kelezatan jinsia, kelezatan seksual, atau kelezatan makanan. Itu syahwiyah. Nah, yang satu lagi kita memiliki apa? Daya mirip seperti khayal, wahmiyah, tapi tidak sepenuhnya khayal, dan sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Daya wahmiyah ini menghayal-hayal, misalnya membesar-besarkan yang diinginkan sesuai dengan kecenderungan yang dimiliki oleh masing-masing manusia. Misalnya orang ketika kepentingannya dia misalnya mobil, maka dia menghayal bagaimana mendapatkan mobil dan seterusnya, merangkai-rangkai, mengandai-andai. Dan andai-andai di sini mutlak ya. Jadi ada yang benar, ada yang tidak benar, dan seterusnya sebagaimana yang telah dijelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Jadi khayal yang dalam artian mengada-ngada dalam hal ini dalam istilah akhlak tidak saja yang mengada-ngada, tapi termasuk yang sungguhan itu juga khayal, wahm. Jadi bayangan yang sungguhan pun, misalnya yang logis, misalnya saya kepingin mobil, maka saya misalnya mau berdagang, punya modal sekian ratus juta, itu kan masuk akal. Jadi kemudian saya mau berdagang bulan, sehingga dalam sekian bulan insya Allah dapat mobil. Nah itu kan benar, logis. Dalam artian berhayal yang tidak mengada-ngada, tapi dalam hal istilah akhlak itu termasuk waham juga. Wahmiyah, yakni daya hayal. Kemudian terlebih lagi yang juga mengada-ngada, seperti misalnya dia tidak punya modal besar, misalnya hanya sebagai ojek misalnya, atau katakanlah ya ojek sepeda, sebagaimana di Jakarta saya lihat dulu di Priok misalnya, di sana ada ojek sepeda misalnya. Dengan ojekan sepeda orang menghayal misalnya mau beli mobil Mercy umpamanya, ini kan tidak masuk akal. Nah ini juga termasuk waham, hayal. Jadi yang waham ini baik yang bisa kita katakan masuk akal, atau bisa juga yang tidak masuk akal. Nah kita punya dua hayal yang sebelumnya, daya sebelumnya yang telah kita bahas, yakni daya syahwat dan daya waham. Nah, daya syahwat kepentingannya, kecenderungannya adalah kelezatan makanan dan seksual. Kemudian daya waham yang kecenderungannya kepada merangkai-rangkai keinginannya, membayangkan dan seterusnya. Nah ini kalau lepas dari kontrol, siapa yang mengontrol? Akal, sudah tentu. Jadi akal yang bisa mengontrol semua daya ini. Walaupun kita belum membicarakan daya akal dalam artian manfaatnya misalnya, sebagaimana yang sekarang ini kita bahas, yaitu yang berkenaan dengan daya kalau kita kembalikan kepada subjudul, yakni yang berhubungan dengan manfaat daripada daya ya. Kalau dulu kita telah membahas daya katakanlah secara hakikatnya ya, secara keberadaannya, daya syahwat. Ingat, syahwat ini bukan hanya seksual, termasuk makanan. Syahwat, waham, mirip hayalan, emosional, dan akal. Nah sekarang kan kita melanjutkan dari pembahasan manfaat masing-masing daya tersebut. Nah ketika kita dahulu membahas daya hayal dan daya waham yakni daya hayal, kemudian daya syahwat, kita telah merinci hakikatnya dan kebaikannya atau kegunaannya. Nah, kemudian salah satu kegunaan yang akan kita bahas nanti adalah daya akal. Jadi akal ini yang akan mengontrol semua daya. Daya syahwat,
daya waham dan daya ghadab. Dia yang akan mengontrol. Nah, ketika kontrol daripada akal sudah terlepas terhadap dua daya, yakni daya syahwat dan daya waham, maka yang bisa menangani katakanlah rayuan syahwat dan rayuan hayal ini, waham ya, yang mirip dengan hayal, yang bisa menaklukkan hanya kuwah ghadabiyah. Nah, ini salah satu yang dimensi yang disorot dalam ilmu akhlak. Yakni lebih jelasnya kekuatan emosional, daya emosional itu bisa mengontrol dan menaklukkan keinginan syahwat dan keinginan hayal. Biasanya manakala misalnya terutama sekali manakala akal kita sudah tidak mampu mengontrol dua daya tersebut. Jadi misalnya akal kita kalah. Misalnya karena kita terlalu lapar. Umpamanya lapar lah, cuma karena Ramadan lapar. Lapar memang ada orang tidak makan, tapi dibesar-besarkan oleh hayal, oleh waham, dibesar-besarkan. Kamu dirangkai-rangkai, kalau makan makanan itu sekarang sedap sekali dan seterusnya. Nah, ini syahwat juga begitu, syahwat dengan rayuannya. Syahwat perut ini sekarang, bukan syahwat seksual, juga merangsang dia. Sehingga lapar yang dimiliki oleh semua orang, yang boleh dikata kurang lebih sama, bagi dia lapar dia sepertinya paling besarnya di dunia. Jadi paling laparnya orang dia seakan-akan dirinya. Nah, ini kenapa? Karena daya syahwat perut membesar-besarkan masalahnya, begitu juga daya hayal, mengandai-andaikan dan seterusnya. Akal berteriak-teriak misalnya jangan, karena kamu akan masuk neraka, kamu akan dosa. Sekali kamu putus puasamu, misalnya 2 bulan kamu harus bayar berturut-turut lagi puasanya. Minimal dalam 31 hari pertama tidak boleh putus misalnya. Nah, akal berteriak-teriak, mungkin memberikan argumentasi juga bahwa neraka itu pedih dan seterusnya. Tapi karena hayal lebih besar yang didorong oleh rasa lapar, kemudian rasa lapar itu menjadi sangat besar di perasaan dia, maka akal kalah. Nah, ketika kalah, maka dua kekuatan ini akan maju terus, sehingga dalam contoh yang kita bahas ini, seseorang akan nekat berani makan makanan atau minum minuman sehingga putus puasanya. Nauzubillah. Nah, pada waktu akal tidak mampu mengontrol dua ini, dua kekuatan atau daya syahwat dan daya waham ini, maka emosi bisa menempati tempatnya. Nah, ini salah satu daripada manfaat emosi. Misalnya ketika orang sudah emosinya datang apa saja penyebabnya. Umpamanya ketika saya sudah menghayal mau misalnya bikin makanan yang saya wahamkan atau saya hayalkan sebagai makanan yang paling lezatnya makanan kala itu, ketika saya mau buat umpamanya, terus kemudian piringnya jatuh, alatnya jatuh, anggap saja begitu. Atau kebetulan ada kucing naik ke atas meja, menjatuhkan piring dan seterusnya, umpamanya. Atau ayam lah mengganggu, atau anak kecil, atau siapa saja yang membuat kita emosinya terpancing dan muncul. Nah, ketika emosi itu muncul, maka sudah tentu apa yang terjadi? Selera tadi habis.
yakni selera yang sangat tinggi kepada minuman atau makanan yang telah dia hayalkan, yang didorong oleh daya syahwat dan telah dia putuskan untuk dia lakukan, sehingga akal yang berteriak-teriak mengatakan bahwa jangan dilakukan, kamu akan masuk neraka, dia sudah enggak perhatikan lagi itu, sudah musallam katanya orang Arab, musallam sudah. Jadi musallam sudah, pokoknya sudah pasti dia selesai makan sudah atau minum. Tapi ketika tiba-tiba syahwat itu muncul dari dalam diri, ketika emosi itu muncul dalam diri, maka selera kepada makan dan minum tersebut sudah hilang. Jadi umpamanya dalam konteks tadi, ketika dia mau bikin makanan, lalu karena gangguan yang ada atau jatuhnya sesuatu atau apa saja bahan yang dimiliki karena diambil temannya misalnya tanpa izin, lalu dia emosi, maka seleranya menjadi hilang. Padahal sebelum itu makanan yang dia mau buat atau dia mau beli, minumannya juga begitu, itu sudah terenaknya makanan sehingga berani dia berspekulasi dan nekat, katakanlah sekalipun konsekuensinya dosa masuk neraka, dia sudah berani itu karena udah besar. Lapar dia sudah menjadi lapar terbesar di dunia ini, sehingga membolehkan dia untuk makan dan menerima konsekuensinya masuk neraka. Tidak ada yang lebih besar dari hal itu. Jadi didramatisir di dalam dirinya oleh kekuatan tersebut. Tapi ketika emosi datang, maka sirna semuanya. Jadi akal yang tidak bisa mengontrol kedua daya tersebut, emosi dapat mengontrolnya. Tapi ya sudah tentu emosi ini tidak sembarang bisa datang kepada seseorang. Jadi oleh karena itu hendaknya memperkuat akal. Jadi sasaran agama, jangan lupa bahwa sasaran agama ini bukan ketaatan dalam artian mempraktekkan semua ajaran Tuhan saja, bukan. Tapi memahami, jadi praktek terhadap ajaran Tuhan dengan kepahaman, meningkatkan daya pikir dan seterusnya itu. Jadi kalau akal ini tidak ditingkatkan, maka dalam menghadapi kekuatan satu saja bisa kalah, apalagi tiga yang harus dihadapi oleh akal. Yakni apa? Yakni daya syahwat, daya waham, dan quwa ghadabiyah, daya emosi. Ini harus ditaklukkan oleh akal. Kalau akal kepada syahwat sering jatuh, kepada waham dia juga sering kalah, apalagi kepada emosi. Makanya kalau satu orang menempeleng A, menempeleng B di pasar atau di depan murid-murid si B, A menempeleng, apapun alasannya, maka sering terjadi si B menusuk si A dengan alasan dia menempeleng saya di depan umum, dengan alasan dia menempeleng saya, dan berbagai hal. Karena memang iblis ini yang hidup sudah jutaan tahun sangat mudah mencarikan alasan bagi kita sehingga boleh, menurut kita boleh melakukan tindakan apa saja yang kita maui. Asalkan satu aja logikanya, saya tidak salah, saya kenapa ditempeleng? Selesai. Dia tidak dibahas langkah keduanya itu. Umumnya di masyarakat seperti itu. Umumnya yang dibahas hanya menempelengnya aja. Kenapa dia menempeleng saya? Itu aja. Tidak dibahas mengenai bahwa balasan yang saya lakukan itu islami atau tidak, akli atau tidak, masuk akal atau tidak, adil atau tidak, tidak dibahas. Nah, oleh karena itu akal ini harus selalu diperkuat. Argumentasi, logikanya, filsafatnya, kemudian ilmunya. Jadi bukan hanya logika dan filsafat, semua ilmu harus dimasukkan ke akal. Ilmu fikihnya, ilmu ma'rifatnya, ma'rifat tentang
yakni pengetahuan tentang akhirat, tentang Allah, tentang Nabi, tentang ayat, tentang dosa. Dosa itu hakikatnya apa? Dipelajari, diperdalam, jangan pernah berhenti. Nah, kenapa? Karena sekali berhenti, dia akal tersebut menjadi akal yang paling lemahnya akal di muka bumi, atau setidaknya paling lemahnya akal dalam menghadapi 3 kekuatan yang lain. Nah, kembali kepada masalah kita emosional, akal insyaallah kita akan rinci di pertemuan berikutnya. Nah, untuk manfaat, salah satu daripada manfaat emosional ini adalah bisa menaklukkan daya syahwat dan daya waham manakala akal sudah tidak mampu lagi mengontrol keduanya. Nah, akan tetapi emosional ini juga memiliki apa? Kecenderungan. Jangan lupa, yang namanya materi itu selalu memiliki apa? Kekurangan. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq, yakni apa? Yakni Tuhan tidak pernah membuat keburukan. Tuhan tidak pernah membuat keburukan. Tapi yang dibuat Tuhan memiliki dimensi keburukan atau dimensi kekurangan memang ada. Kenapa? Karena tabiat daripada atau natural daripada materi sedemikian rupa. Nah, insyaallah kalau ada kesempatan kita akan bahas masalah ini yang sebenarnya merupakan pembahasan filsafat. Jadi min syarri ma khalaq, jadi dari sebagian dari efek samping ciptaannya. Nah, emosional ini juga memiliki efek samping. Nah, efek sampingnya apa? Ada rasa buas di dalamnya, emosi kecenderungannya kepada penyerangan, penghancuran. Jadi menghancurkan lawannya, mengalahkan lawannya, menyerang, menipunya, pokoknya bersifat merusak. Jadi kecenderungannya itu bersifat menghancurkan. Nah, oleh karena itu sering emosional ini dapat julukan apa? Buas. Jadi sering misalnya dalam peristilahan bisa dikatakan kebuasan emosi atau emosi yang buas. Nah, kenapa? Karena dia memiliki kecenderungan kepada penghancuran tersebut. Maka itu Islam datang dengan mengarahkan supaya emosional ini tidak bersifat menghancurkan dalam artian negatif, maka dia diarahkan oleh Islam. Sudah tentu oleh agama langit, di samping juga oleh agama bumi. Nah, jadi para pemirsa sekalian di mana saja Anda berada, emosi, ringkasannya ya, emosi bukan hal yang buruk. Dia fitrawi dari Allah. Yang buruk, baik buruknya tergantung kepada pemakaian. Jadi kalau dipakai emosinya kepada hal yang positif, yang sebagaimana tujuan semula Allah, yakni defensif, dan dalam defensif itu ada ofensif, manakala diperlukan sesuai dengan ajaran Islam, maka emosi betul-betul menjadi hal yang bisa mengantar kita kepada surga. Jadi salah besar orang yang tidak emosi itu. Misalnya kepada lawan selalu ngajak damai. Sudah dipentung kita sekian kali, sudah dijajah sekian ratus tahun, sudah dihancurkan Quran kita, difitnah kita, diadu sama lain, satu sama lain, masih saja senyum kepada lawan. Ini tidak benar. Untuk menghindari emosi misalnya, tidak. Justru harus emosi di sini supaya masuk surga. Supaya sesuai dengan akal, sesuai dengan agama bumi, sesuai juga dengan agama langit, yakni agama Islam. Perang dengan mereka. Mereka yang menghancurkan, orang-orang kafir yang ingin menghancurkan Islam diperangi. Sesuai dengan etika Islam. Tidak memerangi orang yang sudah tua, segala macam. Sesuai dengan etika Islam. Anak-anak, pohon aja tidak boleh ditebang, misalnya.
Kalau kita diperangi, tidak boleh senyum, harus memerangi. Nah, ini kekuatan emosi di sini bisa mengantar kita kepada surga. Nah, jadi emosi tidak jelek, emosi rahmat Allah. Baik buruknya, yakni dia merupakan suatu hal yang baik, tapi memiliki kecenderungan efek negatifnya kepada penghancuran. Oleh karena itu harus kita kontrol dengan akal yang sehat, dengan ketenangan. Jadi kalau ada muncul emosi, tenang. Kalau perlu jangan bicara apapun, apalagi bertindak. Ketika emosi, tenang saja, diam. Tidak usah mengatakan sesuatu karena berbahaya umpamanya, takut lepas kontrol. Jadi untuk mencegah, kita harus tenang, kita harus gunakan akal, terus kita juga gunakan syariat untuk menekan emosi ini. Semoga Allah selalu melindungi kita dari bahaya dan efek samping daripada emosi ini, dan semoga Tuhan membimbing kita juga kepada penggunaan emosi ini kepada hal yang benar sehingga mengantar kita ke surga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhanku, kau pimpinlah diri ini yang mendamba cintamu. Aku lemah, aku jatuh.